Halo Tribuners, salah satu risiko yang kita hadapi saat menggunakan kendaraan bermotor atau kendaraan umum adalah kecelakaan. Peristiwa kecelakaan ini sering terjadi di luar kendali kita. Dengan kata lain, kecelakaan tidak bisa kita hindari. Kendati risiko itu tidak bisa kita hindari, kita bisa mengantisipasi dampak apabila risiko tersebut terjadi dengan cara asuransi. Ya, asuransi yakni jasa keuangan yang mengalihkan suatu risiko dari pihak ke perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi akan meminjam secara finansial atas risiko yang terjadi. Dan Tribuners, kita semua tahu ada salah satu asuransi yakni Jasara Harja. Nah, kalau bahas soal Jasara Harja, tentu kita akan bertanya-tanya apakah Jasara Harja bisa membantu kita jika kita mengalami kecelakaan baik di darat, di laut maupun di udara. Nah, untuk mengetahui tentang hal tersebut, saat ini di studio tribunambon.com saya sudah bersama dengan Kepala Jasara Harja Maluku, Pak Triyadi. Halo, Pak. Halo, Mbak Salma. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan baik kabarnya. Oke, alhamdulillah ya, Pak Sebaik ya. Mbak Salma ya, kayaknya hari ini Semoga cerah, terus ya. sehat. Oke Pak, nah Pak langsung saja ya Pak. Mungkin kalau bicara soal asuransi Jasara Harja ini, apa sih yang membedakan dengan asuransi-asuransi yang lain? Iya, pertanyaannya menarik nih. Apa yang membedakan Jasara Harja dengan asuransi-asuransi yang lain? Tentunya sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mungkin biar Tribuner mengenal lebih dekat dengan Jasara Harja. Jasara Harja itu sebuah perusahaan milik negara yang tugas utamanya membayar santunan kecelakaan. Santunan kecelakaan seperti apa? Santunan kecelakaan yang tentunya dialami masyarakat akibat risiko seperti yang Mbak Salma sebutkan di awal tadi, risiko terhadap penggunaan alat angkutan lalu lintas. Alat angkutan lalu lintas ini bisa mobil, bisa sepeda motor, kemudian bisa juga Pesawat. angkutan-angkutan umum seperti pesawat udara, kapal laut, bis, dan alat angkutan yang lainnya. Itu yang pertama. Sementara apa yang membedakan? Yang membedakan karena penugasan daripada Jasara Harja ini adalah memberikan perlindungan dasar. Artinya setiap warga di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ini yang mengalami musibah kecelakaan seperti yang saya sebutkan tadi, itu oleh pemerintah mendapatkan hak santunan. Hak santunannya seperti apa mungkin nanti bisa kita bincangkan lebih lanjut nanti ya. Nah Pak, Ya. ngomong soal pelayanan Jasara Harja, tadi Bapak sudah sebutkan kalau ini berlaku di seluruh Indonesia. Dan pasti tentunya warga Maluku bertanya apakah di seluruh wilayah Maluku, bahkan yang ada di pedalaman pun akan ditanggung oleh Jasara Harja jika mengalami kecelakaan. Ya, seluruh warga negara yang mengalami musibah di wilayah negara Indonesia ini semua ditanggung oleh Jasara Harja. Nah, kalau memang Pak semua orang bisa ketika kecelakaan dan ditanggung oleh Jasara Harja, lalu bagaimana sih cara kita bisa mendaftarkan diri di Jasara Harja? Kalau bicara soal asuransi lain kan ada proses-prosesnya nih, banyak ngisi formulir. Apakah hal yang sama juga terjadi di Jasara Harja? Baik. Jadi tadi saya sebutkan bahwa semua warga yang mengalami musibah ini mendapatkan santunan Jasara Harja. Ini semua tentunya semua kan ada aturannya, ada ketentuannya. Jadi ada dua undang-undang yang diamanahkan oleh pemerintah kepada Jasara Harja. Yang pertama Undang-Undang 33 itu terhadap penumpang pengguna alat angkutan umum seperti saya sebutkan tadi, darat, laut, udara. Artinya saat penumpang itu mulai menaiki alat angkutan tersebut sampai dengan tempat tujuan itu dalam perlindungan Jasara Harja apabila mengalami musibah kecelakaan. Kemudian yang kedua Undang-Undang 34 tentang
pertanggungan terhadap alat angkutan lalu lintas jalan. Jadi kalau tadi alat angkutan umum, yang sekarang alat angkutan lalu lintas jalan. Alat angkutan lalu lintas jalan itu yang mana? Itu ya seperti tadi saya sebutkan ya, ada motor dengan motor kecelakaan, kemudian mobil dengan motor, orang berjalan di jalan ketabrak sama sepeda motor atau mobil atau apa, mengalami musibah kecelakaan, itu ditanggung. Itu tadi lebih menajamkan tadi terkait dengan apa bedanya jasa raja dengan asuransi yang lain. Karena pejalan kaki yang notabene tidak membayar premi, tidak membayar iuran, itu tetap mendapatkan santunan dari pemerintah. Jadi Pak, intinya jenis kecelakaan apa sih yang di-cover oleh Jasara Ya. Harja? Jadi yang di cover itu adalah satu tadi penumpang umum, yang kedua adalah orang yang di luar atau di luar kesalahannya ya, di luar kesalahannya diakibatkan oleh kelalaian dari Orang lain. orang lain. Jadi orang yang mengalami musibah kecelakaan akibat kelalaian daripada penggunaan alat angkutan transportasi tadi. Artinya di sini di Undang-Undang 34 ini Jasara Harja sifatnya adalah tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Lalu Pak, kalau misalnya nih ada satu kecelakaan, lalu memang ini karena kelalaiannya sendiri, maksudnya kecelakaan tunggal, apakah itu juga di-cover oleh Jasara Harja? Kalau tunggal sepanjang dia penumpang umum dia di cover. Namun apabila dia ini pengguna sepeda motor atau pengguna alat angkutan lalu lintas jalan yang lain, untuk tunggal tidak di cover oleh Jasara. Oke, jadi memang kalau misalnya kalau ada kasus punya mobil pribadi lah, ketika jalan ada kecelakaan itu memang sama sekali tidak di-cover karena tidak masuk dalam kategori Jasara Harja, Pak. Lalu kemudian kalau misalnya nih pengendara motor yang tidak punya SIM, apakah itu juga nanti kalau ketika ada kecelakaan itu juga akan di-cover oleh Jasara Harja? Iya, jadi mungkin Tribuner biar lebih jelasnya lagi. Kenapa tadi saya sampaikan bahwasanya Undang-Undang 34 ini sifatnya tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Karena ini ilustrasinya seperti ini gambarannya. Sumber dana daripada santunan untuk membayar korban tadi adalah pembayaran pajak kendaraan yang ada di kantor-kantor Samsat. Saat melakukan pembayaran pajak tadi ada salah satu itemnya, mungkin kalau Mbak Salma bisa cermati lagi, di nota pajaknya itu ada PKB, kemudian ada SBD KLLJ, dan ada biaya administrasi TNKB ya. Nah, SBD KLLJ inilah yang diperuntukkan oleh Jasara Harja untuk menyantuni. Nah, pembayaran SBD KLJ ini bukan untuk mengiur kepada diri sendiri, tetapi diperuntukkan untuk orang lain di luar kendaraannya yang mengalami musibah akibat kelalaian. Itu makanya untuk yang laka tunggal karena kelalaian sendiri ya tidak mendapat santunan Jasara Harja. Jadi juga intinya gunanya kita punya SIM lalu rajin membayar pajak itu biar nanti kalau ada kecelakaan pasti Jasara Harja bisa bantu. Jadi SIM ini bukan terkait dengan Jasara Harja, tapi kami dari STNK. Ya, Oke, dari STNK. Ya, karena SIM ini dikeluarkan oleh kepolisian sebagai lisensi. Ya kan, lisensi bahwa seseorang itu layak atau tidak. Sementara STNK ini adalah kelengkapan daripada kendaraan atau alat angkutan lalu lintas yang dipakai di jalan. Nah, gitu. Nah, itu jadi mungkin Tribuners itu tadi kita sudah mengenal sedikit apa itu Jasara Harja, lalu kemudian bagaimana selanjutnya ketika kita di jalan mengalami kecelakaan dan akan mengklaim hal tersebut ke Jasara Harja, bagaimana sih caranya? Nah, Pak, mungkin itu pasti banyak ditanyakan oleh Tribuners, tapi gimana sih sebenarnya cara mengklaim asuransi jiwa Jasara Harja ini? Ya,
Asuransi jasa raja adalah asuransi kerugian ya, bukan jiwa. Jadi asuransi kerugian artinya ada ganti rugi di situ. Nah, ganti rugi ini sekali lagi bukan ke material kendaraannya, tetapi ke jiwanya. Jiwa. Tapi itu intinya sebenarnya kerugian. Nah, seberapa masyarakat itu mengalami musibah kecelakaan, kemudian dirawat di rumah sakit, berapa biayanya, itu maksimalnya sampai dengan batas jumlah 20 juta itu yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, bagaimana cara mendapatkannya ya? Cara mendapatkannya cukup mudah. Apabila seseorang, ini kami juga pada kesempatan yang baik ini kami juga ini ke Tribuner untuk ikut berperan aktif karena salah satu persyaratan untuk mengurus jasa raja ini adalah adanya pelaporan. Kepolisian sebagai pihak yang berwenang menyatakan bahwa suatu kejadian itu adalah kejadian kecelakaan, bukan kejadian yang sebab-sebab yang lain. Karena kalau kejadian yang bukan disebabkan oleh kecelakaan, kami tidak menanggung. Jadi memang pertama harus melalui kepolisian dulu. Kepolisian untuk menyatakan bahwasanya kecelakaan ini memang dianggap kecelakaan lalu lintas. Itu yang pertama. Lalu bagaimana mekanismenya? Mekanismenya korban setelah mengalami musibah kecelakaan melaporkan ke kantor polisi terdekat sesuai tempat kejadian perkara. Kemudian laporan polisi itu diserahkan ke petugas jasa raja yang ada, sekali lagi petugas jasa raja ada di setiap kabupaten. Ada di yang kantornya di kantor bersama Samsat. Kantor bersama Samsat, di situ ada petugas jasa raja. Petugas kami nanti cukup masyarakat melapor, petugas kami nanti yang akan proaktif untuk membantu pengurusannya. Jadi sesimpel itu, sesederhana itu, cukup, sekali lagi cukup masyarakat melaporkan kasus kecelakaannya ke kantor polisi terdekat sesuai tempat kejadian perkara, kemudian setelahnya menghubungi petugas jasa raja yang ada di setiap kabupaten, yang kantornya ada di kantor bersama Samsat. Nah, pada perkembangannya kami sudah bekerja sama dengan baik, juga berkoordinasi dengan baik dengan pihak kepolisian. Sepanjang kasus kecelakaan itu sudah dilaporkan, kami datanya sudah terkonek, ya, sudah terkonek. Jadi kita bisa langsung menindaklanjuti dan bisa langsung proaktif. Apakah termasuk kecelakaan ini mengakibatkan sifat cederanya meninggal dunia atau luka-luka atau cacat tetap? Itu. Jadi kuncinya begitu ada kecelakaan segera lapor ke kantor polisi. Kenapa harus segera? Karena pihak kepolisian tentunya memerlukan suatu proses penyidikan. Nah, penyidikan di situ butuh bukti-bukti atau mungkin bekas-bekas kecelakaan dan lain sebagainya, sehingga beliau-beliau yang di kepolisian juga tugasnya juga lebih mudah lagi. Itu. Apalagi karena memang untuk kasus kan yang paling banyak kita tahu nih Pak dari Jasara Harja Maluku, kalau di pemberitaan misalnya paling banyak masyarakat tahu ketika korban meninggal baru dapat santunan, ternyata kalau memang kecelakaan, kalau ada luka-luka pun itu pun juga langsung di cover, asalkan korbannya melapor atau mungkin keluarganya korban harus segera melapor ke kepolisian. Jadi begitu ya Tribuners, kalaupun memang mengalami kecelakaan segera lapor ke polisi, jadi biar bisa langsung di cover oleh Jasara Harja. Pak, itu kalau tadi untuk kendaraan bermotor atau angkutan umum. Oke, saya penasaran lagi nih Pak, kalau misalnya untuk kendaraan laut misalnya, kalau speedboat tenggelam, itu gimana lagi Pak? Apakah juga akan di cover atau memang hanya korban yang meninggal saja yang di cover? Ya, prinsipnya sama. Prinsipnya sama, semua korban sepanjang itu masuk dalam jaminan jasa raja yang saya sebutkan di awal,
karena ini speedboat mengangkut penumpang Mm-mm. dan sudah bekerja sama dengan Jasara Harja, menyatakan bahwa speedboat A, B, C itu mengangkut penumpang dan melakukan pembayaran iuran wajib kapal lautnya secara rutin ke Jasara Harja, kami tentunya akan menyantuni karena itu masuk dalam ruang lingkup Jasara Harja. Prosesnya sama. Kalau tadi kecelakaan lalu lintas ini Mm-mm. Pak kepolisian lalu lintas ya. Kalau di laut tentunya ada pihak yang berwenang. Nah, laporannya juga siapa pihak berwenang yang mengeluarkan itu. Mungkin di bandar udara juga ada, Mm-mm. mungkin di sini Syah Bandar atau semacam koordinator atau mungkin Polairut. Ya, intinya ada regulator yang menyatakan bahwa kecelakaan itu benar. Ada satu layanan kami yang mungkin masyarakat perlu kita ketahui bahwa kami sudah melakukan kerjasama Mm-mm. dengan 98% lah rumah sakit yang ada di seluruh Maluku ini. Artinya setiap rumah sakit hampir mayoritas rumah sakit yang ada di wilayah Maluku ini sudah bekerja sama dengan PT Jasara Harja cabang Maluku. Nah, untuk apa? Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat sehingga kecelakaan ini sebagaimana kita ketahui bersama, mungkin kami ini kan terangkan sedikit bahwa musibah kecelakaan ini bisa menimpa siapa saja. Tidak mesti harus orang yang punya duit dulu. Bahkan rata-rata korban kecelakaan ini kalau orang sini bilang seng bawa duit gitu ya. Jadi malah kebanyakan menurut data ini dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Nah, tentunya untuk diambil apabila mengalami musibah kan harus diambil tindakan di rumah sakit. Nah, untuk itu masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana dulu untuk membayar santunannya, namun cukup tadi melapor polisi. Berdasarkan laporan polisi, kami sudah bekerja sama dengan rumah sakit, dengan kepolisian. Itu kami ada secara digital, ada informasi, ada notifikasi yang masuk di gadget masing-masing petugas kami. Begitu notifikasi tadi muncul, petugas kami yang akan mendatangi rumah sakit. Jadi memang sudah ada aplikasi khusus untuk Ya. penanganan Jasara Harja. Jadi seperti itu. Ini adalah upaya kami untuk meringankan beban masyarakat. Sudah mengalami musibah, tidak harus capek lagi mengurus, namun kami nanti yang mengurus. Oke, nah Pak, itu kan sudah ada aplikasi ini, mungkin bisa kasih tahu ke Tribuners, aplikasi untuk bisa cepat terhubung dengan Jasara Harja itu apa sih? Ini sebenarnya aplikasi kami dalam untuk bekerja ya. Jadi nanti ada lagi aplikasi yang untuk masyarakat umum untuk menikmati layanan-layanan dari bukan menikmati, untuk memakai ya, karena amit-amit ya kalau layanan kami tidak diharapkan, tapi risiko itu ada. Jadi yang kami maksud di sini adalah kami sudah melakukan kerjasama secara host to host, secara digital dengan rumah sakit, kepolisian, dan BPJS. Jadi apabila terjadi musibah kecelakaan, pihak pertama yang memberikan santunan adalah Jasara Harja. Sampai dengan platform tertentu, kalau sekarang aturannya 20 juta, itu ditanggung oleh Jasara Harja. Apabila biaya perawatannya melebihi itu, BPJS nanti yang akan menanggung kelebihannya, atau badan penjamin yang lain. Itu yang pertama. Jadi aplikasi ini berfungsinya untuk memudahkan kami memberikan layanan kepada masyarakat yang notabene orang sudah kesusahan. Jadi tidak kita kita tidak yang sifatnya pasif, tidak. Jadi dengan adanya itu petugas kami dapat notifikasi dari aplikasi digital tersebut, kemudian mendatangi rumah sakit, memastikan korbannya, kemudian koordinasi dengan kepolisian,
oh betul sudah dilaporkan kasusnya, kami tinggal memberikan surat jaminan. Nah, surat jaminan ini dipakai rumah sakit untuk nanti mengeklaimnya ke kami, bukan ke masyarakat. Oke, jadi memang sudah ada aplikasi khusus yang memang terintegrasi nih antara beberapa instansi biar memang cepat penanganannya. Ya, Nah, itu kan Pak kalau misalnya dari memang pihak yang menangani. Nah, ya. gimana lagi nih kalau masyarakat misalnya ini kita dengar-dengar ada aplikasi juga kan tadi Pak sudah sebutkan ada aplikasi ke masyarakat. Nah, kalau tadi itu aplikasi yang internal untuk instansi ini langsung ada laporan ke Jasara Harja, lalu aplikasi yang ke masyarakat ini apa lagi Pak? Mudah-mudahan aplikasi kami ini bisa menjadi super apps gitu ya, karena fitur-fiturnya juga menurut kami juga sangat sangat bermanfaat. Namanya aplikasi JR-Ku. Jadi JR-Ku ini suatu aplikasi dari Jasara Harja, di situ kontennya macam-macam, fitur-fiturnya cukup banyak. Mungkin ada yang namanya Sekitarku. Jadi nanti Tribuner bisa mendownload JR-Ku. Nah, di situ nanti banyak manfaat yang bisa dipakai di situ. Jadi fitur yang pertama Sekitarku ini semacam Google Map yang bisa menunjukkan tempat-tempat keramaian, mungkin hotel, restoran, atau tempat nongkrong ngopi dan lain sebagainya, itu semua ada di Sekitarku. Kemudian ada fitur yang lainnya itu Jaminanku. Jaminanku ini fitur untuk klaimen mengecek jumlah santunan yang sudah diterima dari Jasara Harja. Kenapa? Karena sering terjadi orang mengalami kecelakaan masuk rumah sakit belum sampai 20 juta sudah dinyatakan sembuh. Katakanlah keluar dari rumah sakit biaya 5 juta, ya kan? Nah, kemudian dia masih bisa melakukan pengobatan lagi sampai dengan batas 20 juta. Nah Pak, jadi gini, untuk aplikasi JR-Ku ini sudah tersedia di Play Store, App Store. Oke Pak, kemudian kan tadi selain 2 fitur tadi ada fitur apa juga nih Pak? Ya, jadi yang pertama Sekitarku, Jaminanku, ada santunan online. Jadi tadi Mbak nanyakan mekanismenya, di JR-Ku ini juga ada santunan online. Jadi masyarakat yang sudah mendownload bisa langsung memanfaatkan aplikasi ini untuk mengajukan santunannya secara online. Jadi kalau ada aplikasi ini yang tadi Pak santunan online. Santunan online ini juga bisa, artinya masyarakat juga bisa langsung bikin di aplikasi tanpa perlu pergi melapor ke kepolisian gitu. Ya, tentunya lapor polisi itu suatu persyaratan ya. Persyaratan, setelah persyaratan ini baru bisa melakukan pengajuan secara online. Yang selanjutnya itu ada lagi fitur IBKBU. IBKBU ini iuran wajib kendaraan bermotor umum. Jadi ini untuk teman-teman pengusaha yang mempunyai usaha di bidang pengangkutan, angkutan umum, mungkin semacam angkudes, itu nanti bisa melihat pembayarannya sudah sampai kapan sih, terlambat atau enggak sih, bisa langsung dikontrol di aplikasi tersebut. Kemudian ada lagi kendaraanku. Kendaraanku ini kalau tadi penumpang umum, angkudes, sekarang kalau kendaraanku ini adalah mungkin sepeda motor, mungkin mobil pribadi, itu bisa aku telat enggak sih ya pajaknya? Gitu ya. Kapan sih masalahku pajak saya, sehingga bisa paling tidak bisa prepare lah. Bisa prepare. Misalnya Mbak Salma ini, Mbak Salma punya mobil apa gitu ya. Nah, terus Mbak Salma, aduh, ini jangan-jangan saya lupa ini nanti pajaknya, daripada kena denda. Kalau terlambat kan kena denda. Lah ini saya pikir juga cukup membantu. Jadi itu mengapa sih masyarakat harus menggunakan aplikasi JR ini, karena memang sangat memudahkan sekali. Kami sangat sangat menganjurkan, karena tidak hanya tentang Jasara Harja saja, tapi masyarakat bisa tadi ada, kita tahu informasi mengenai hotel, resto dan lain sebagainya. Kemudian yang menarik ini ada Infolaka. Kita bisa fitur untuk melaporkan.
Jadi Infolaka ini melaporkan. Jadi tadi kami jelaskan di awal, masyarakat lapor polisi, ini melalui ini juga bisa. Nanti bisa kita kerjasama dengan pihak kepolisian. Nanti kepolisian juga akan proaktif menjemput bola. Kemudian ada juga ini ya semacam untuk untuk belanja ya, bayar beli pulsa, tagihan-tagihan, BPJS, PLN dan lain sebagainya. Kemudian ada artikel untuk kepengen mengenal lebih dekat tentang jasa raja. Sebenarnya nih satu aplikasi ini sangat mengakomodir ya, dan saya sendiri ini sudah di sekitar kami nih ya, ya sekitar saya, teman-teman saya ya sudah, ayo ini, dan rata-rata mereka sangat suka dengan aplikasi ini. Kemudian ini yang paling keren ini menurut saya itu ada fitur Jalanku. Apalagi itu, Pak? Ya, Jalanku ini menyajikan data perjalanan kita dari satu lokasi ke lokasi tujuan. Ya, lama waktu perjalanannya berapa, jarak berapa, kira-kira daerah rawan lakanya seperti apa, itu nanti ya di Jalanku ini kita akan di-guide. Ya, akan di-guide sama aplikasi ini. Mungkin 100 meter lagi di situ sering terjadi kecelakaan. Nah, ini ada notifikasinya. Gitu, dan yang terakhir ada ya poin rewardnya. Jadi fitur tentang poin ini didapat dari transaksi tadi yang disebutkan. Misalnya kalau pembelian pulsa. Iya, makin banyak, makin sering transaksi di aplikasi ini, nanti dapat poin dan bisa ditukar dengan merchandise dari Jasa Raja. Keren kok, bagus. Iya sih, keren ya. Jadi kita masyarakat bisa lebih cepat ya untuk dekat dengan Jasa Raja, tinggal download saja aplikasi JRku, itu langsung ada tersedia ya di seperti yang kami sebutkan tadi. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Salma sudah download belum? Nah, udah. Sudah ya, mantap ya. Makanya saya percaya Mbak Salma sudah, karena apa, langsung klik nih tadi, TikToknya bagus, saya langsung tahu berarti sudah paham. Mungkin ya Mbak Salma nanti ke teman-teman juga di ini kan, karena menurut saya aplikasi ini sangat bagus dan sangat bermanfaat lah. Oke. Bilang ke Tribuners juga dong Pak, masa ke Salma dan teman-teman saja yang ada di Tribun. Ya. Terima kasih atas waktunya Mbak Salma. Tribuner, ini dari Jasa Raja ada suatu aplikasi namanya JRku. Tadi sudah kami jelaskan, dan apabila penasaran mungkin bisa langsung nyoba. Keren, menurut saya keren. Bisa kalau memang sudah download, sampaikan ke teman-teman yang lain karena manfaatnya tadi. Oke. Nah, Tribuners, jadi itu mungkin banyak hal yang sudah kita tahu tentang apa itu Jasa Raharja dari Pak Triadi. Dan kalau mau tahu lebih banyak lagi soal Jasa Raharja, mungkin bisa langsung download aplikasi JRku. Itu lengkap semuanya. Mau tahu soal Jasa Raharja pun ada artikelnya ya Pak? Ada. Oke, nah Pak, ini mungkin terakhir juga untuk closing statement kepada Tribuners. Kecelakaan ini suatu risiko yang dampaknya luar biasa. Data dari kami menyatakan bahwasanya 70% itu korban kecelakaan adalah usia produktif. Usia produktif ini adalah penopang hidup keluarga, itu pencari nafkah dan harapan hidup keluarga, yaitu anak sekolah yang diharapkan akan mengangkat keluarga. Ini dengan satu risiko akibat kelalaian, akibat kekurang hati-hatian, akibat tidak saling menghargai di jalan, dampaknya sangat luar biasa. Jadi sebagai catatan, di tempat kami ini setiap bulan minimal 10 orang meninggal dunia. Meskipun risiko ini tidak tentu, tapi angkanya mengatakan ya sekitaran angka tersebut. Jadi Tribuner, ayo kita saling mengingatkan
bahwa sebelum terjadi kecelakaan memang sepertinya tidak ada apa-apa. Tapi begitu risiko itu terjadi, seketika, tiba-tiba, tidak direncanakan, semua bisa berubah. Makanya kami berpesan, data kami ada, banyak yang tiba-tiba yang tadinya apa, keluarganya lengkap, tiba diambil di jalan, berdampak langsung memiskinkan, dan berdampak kepada hilangnya harapan terhadap anggota keluarganya yang diharapkan bisa mengangkat derajat keluarganya untuk itu. Ini bukan masalah sekedar mudahnya santunan kemudian kita santuni gitu, bukan seperti itu. Kami mengajak Tribuner untuk mencegah kecelakaan terjadi, karena menurut kami itu lebih mulia, ya, lebih baik kecelakaan ini tidak terjadi. Nah, pada kesempatan yang baik ini, ayo kita mulai paling tidak dari diri sendiri untuk sopan di jalan, berbudaya yang baik di jalan, lengkap syarat kendaraannya, surat-suratnya, ini membuat ketenangan. Kalau SIM mati, STNK-nya tidak berlaku, ini sudah jalan-jalan sudah merasa bersalah. Akhirnya apa? Akhirnya kurang waspada. Nah, ini kebanyakan ada kecelakaan disebabkan karena itu. Ya, ayo kita mulai penuhi kewajiban-kewajiban kita. Kemudian setelah kewajiban-kewajiban dan kelaikan saat kita memakai alat transportasi, kita berbudaya yang baik, kemudian kita patuhi aturan-aturan lalu lintas yang ada dan saling menghormati. Saya pikir ini mudah-mudahan kita mulai dari Tribuner yang menyaksikan acara ini supaya kita bisa berkontribusi aktif mencegah terjadinya suatu kecelakaan. Oke, Tribuners, intinya dalam berkendara tetap hati-hati dan selalu utamakan keselamatan walaupun sudah ada santunan dari Jasara Harja. Terima kasih, saya Salma Fikalohata dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.